Halo guys, jadi di video ini saya mau cerita ya. Jadi kemarin tuh saya ketemu dengan salah seorang founder bisnis training, namanya Pak Pusta. Jadi di pertemuan itu saya belajar banyak hal dan salah satunya tentang mindset teman-teman. Jadi beliau cerita ke saya kemarin tuh dia agak sengaja ada notifikasi di handphonenya dari Facebook. Ternyata notifikasi itu adalah postingan 10 tahun yang lalu teman-teman. Jadi dia tuh memposting tentang impiannya ya, tentang impiannya untuk melanjutkan studi atau kuliah. Kemudian ada temennya yang kemudian agak nyinyir gitu, komen, ngapain sih kuliah mulu gitu, dapat apa kuliah terus, kuliah doang. Terus dia tuh nulis, bikinlah sesuatu hal, jangan cuma belajar doang gitu. Nah yang menarik adalah respon dari teman saya itu. Jadi dia tidak menghiraukan ya, sebuah nyinyiran tersebut yang berusaha untuk membuat down motivasinya untuk menyalurkan cita-citanya. Karena Pak Pusan ini kan punya cita-cita tersendiri lah, punya tujuan dalam hidupnya, punya planning ke depan. Dia ambil kuliah lagi, terus pengen bisnis, belajar yang banyak untuk mempersiapkan bisnisnya. Dan sekarang pas dia kemarin cerita itu, dia coba tuh cek lagi temennya yang dulu itu nyinyir, ya kan, yang dulu nyinyir sekarang dia jadi apa, jadi seperti apa. Ternyata setelah dicek, ya kondisinya bisa dibilang sama aja, nggak jauh berbeda lah dengan kondisi 10 tahun yang lalu ketika dia nyinyir. Dan teman saya nih sekarang dia udah punya bisnis, invitation dari bisnis trainingnya untuk in-house training sebulan lebih dari 5 kali. Jadi banyak ya untuk in-house, belum yang publiknya. Dan dia punya 15 lebih karyawan yang tiap bulan harus dia gaji. Artinya setidaknya dia punya impact ya terhadap banyak orang, terhadap timnya. Dia bisa memberikan gaji yang ya layak lah kurang lebih gitu, untuk bisa tetap menjalankan bisnis dia, dan karyanya pun tetap bisa menerima gaji secara rutin gitu. Jadi bayangkan teman-teman, 15 orang lebih itu kan berarti ada 15 kepala dan 15 keluarga yang kemudian bisa punya penghasilan dari bisnis trainingnya teman saya ini. Dan temennya dulu zaman sekolah ya yang kemudian nyinyir, ya nggak jauh berbeda gitu dengan kondisi sekarang, dengan kondisi pada saat itu. Jadi tidak begitu terlalu banyak impactnya buat orang lain gitu. Nah yang kemudian saya ambil pelajarannya adalah bahwa kita itu kalau punya tujuan, punya impian, punya cita-cita, itu jangan salah bahwa ternyata yang akan menghalangi atau menjadi penghambat itu bukan orang lain. Kebanyakan adalah orang sekitar kita, rekan kita. Sama, saya juga punya beberapa produk, pas kalau saya tawarkan teman itu biasanya gimana? Atau teman-teman deh punya pengalaman nggak ketika pertama kali mempromosikan jualannya? Biasanya tuh teman terdekat kita yang bukan bener-bener mensupport, tapi malah ya udah kasih harga temen lah, bukannya ngasih harga lebih tapi minta diskonnya banyak. Bahkan bisa jadi minta gratisan dulu lah sama temen gitu. Padahal seharusnya kan temen mensupport untuk memberikan atau memberikan sebuah kepercayaan diri lebih gitu, dengan tidak menawar minimal, atau memberikan harga lebih gitu, atau ya setidaknya membagikan, membantu promosi temennya. Kurang lebih seperti itu. Artinya bahwa hambatan itu akan selalu ada di sekitar kita ketika kita akan melangkah maju teman-teman. Jadi apakah kemudian kita berhasil atau enggak itu ditentukan dari sikap kita, dari mental kita, dari mindset kita. Ketika kita tetap bermental positif, mindset kita positif, kita tidak menghiraukan hambatan, atau seperti ketika kita main game lah, ketika hambatan itu kita jadikan sebagai sebuah tantangan yang harus kita selesaikan, kita akan punya cara untuk melewati tantangan tersebut. Kita akan tetap fokus kepada tujuan dan impian yang ingin kita capai. Tapi kalau kita kemudian melihat hambatan atau tantangan tersebut sebagai sebuah alasan untuk kita berhenti dan menyerah, ya sudah, selesai, finish di situ. Sama kayak misalkan ketika kita pengen berangkat kerja atau berangkat kuliah ya, atau berangkat sekolah. Kemudian situasinya adalah sedang hujan deras misalkan. Lantas apakah hujan deras tersebut kita jadikan sebagai hambatan yang akan membuat kita tidak melangkah maju untuk mencapai tujuan kita, atau kita jadikan itu sebagai sebuah tantangan yang harus kita lewati? Maka ketika kita memilih dengan melihat
dengan sudut pandang bahwa itu adalah hambatan yang membuat kita ngapain sekolah, ngapain kerja, orang hujan deras, ya udahlah di rumah, kita punya alasan. Ya sudah, kita nggak akan sampai tujuan kita. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai rintangan yang harus kita selesaikan, oh hujan, kita harus melewati itu, pakai mantel, pakai payung, pakai jas hujan dan sebagainya. Ya akhirnya kita akan sampai tujuan juga, teman-teman. Jadi mindset positif itu penting banget ya untuk menjaga mentalitas kita. Ini sama, hampir kurang lebih nggak jauh berbeda dengan kisah hidup saya, teman-teman. Jadi saya tuh mengawali karir nggak langsung di HRD. Jadi saya lulus STM pada saat itu tahun 2007. Itu saya langsung nyari kerja dan saya diterima kerja di salah satu perusahaan otomotif sebagai operator, teman-teman. Itu 2 tahun saya bekerja sebagai operator produksi. Saya habis kontrak terus ngelamar kerja lagi, ternyata sama, saya jadi operator produksi juga, nggak jauh beda kan. Tapi pada saat itu ketika saya sudah menjalani aktivitas bekerja selama 2 tahun pertama, kemudian saya bekerja lagi ternyata tetap di posisi yang sama sebagai operator produksi dengan gaji UMR. Terus saya dalam hati, dalam pikiran saya itu saya punya angan-angan, punya cita-cita ya. Terus saya bilang gini dalam diri saya sendiri, wah enak ya, karena pada saat itu saya melihat seorang HRD nih, kan ketika kita pertama kali join di sebuah perusahaan kan akan melalui banyak proses, ikut seleksi, psikotes, interview dan lain sebagainya sampai medical check up. Kemudian setelah itu onboarding, tanda tangan kontrak, dikasih APD lengkap, seragam dan lain sebagainya. Nah pada saat itu saya kepikiran, dalam hati bergumam gini, wah enak ya jadi HRD, kerjanya enggak terlalu capek, nggak kotor, di dalam kantor yang bersih, bisa duduk ber-AC pula. Karena kalau jadi operator kan full di lapangan, di pabrik, kita pegang mesin, terus seharian berdiri gitu loh. Setelah sehari 8 jam bekerja ya udah berdiri. Kalau misalnya lembur bisa jadi 12 jam atau lebih. Kita berdiri tuh handle mesin. Belum lagi ketika saya kerja di salah satu perusahaan otomotif, itu di divisi casting ya, atau casting plant, itu membuat salah satu part mobil yang beratnya itu lebih dari 5 kilo, 5 sampai 10 kilo. Karena itu part mentah keluar dari molding ya, atau dari cetakan casting kayak gitu. Jadi keluar kita ambil dan targetnya sehari sampai 300 lebih. Jadi capek, panas, tapi capeknya fisik gitu ya kan. Nah, kembali ke cerita, pada saat saya masuk ke perusahaan kedua, itu saya dalam hati, wah nanti kalau saya kerja pengenlah jadi HRD aja gitu. Tapi saya nggak tahu nih gimana caranya supaya bisa jadi HRD. Tapi bener kata orang dulu, teman-teman, bahwa ucapan itu doa loh. Bener banget tuh. Dan itu 2 tahun setelah saya habis kontrak dari perusahaan itu, saya dapat pekerjaan jadi HRD. Memang mungkin tidak dengan unsur kesengajaan ya, dalam artian bahwa saya nggak sengaja melamar sebagai staf HRD. Cuman saya punya habit yang mungkin berbeda dengan kebanyakan operator pada saat itu. Yang pertama adalah saya tuh selalu bermental positif dan mindset saya selalu positif. Saya nggak mau ada orang lain yang hasil kerjanya itu lebih baik daripada saya, meskipun kembali lagi banyak hambatan. Jadi ketika kita udah menyelesaikan target kita, itu tuh kebanyakan orang selesai di situ. Misalkan seharusnya shift 1 pulang jam 4 nih, jam 3 atau jam 2 sudah selesai target kita. Achieve nih target, rejectnya dikit, terus yang oke nggak reject itu udah sesuai target. Maka kebanyakan orang adalah nyantai-nyantai. Nah saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen kita itu berbeda. Tim di pos saya itu saya pengennya berbeda dengan kebanyakan orang. Jadi kalau orang hanya bisa sampai target, ya kalau bisa kita lebih. Dan ketika kita mencoba itu, ternyata yang pertama kali menghambat adalah senior kita, ya kan? Kalau atasan pasti dukung, karena kan atasan itu bagian dari KPI atau achievement-nya dia. Tapi seniornya udah lama bekerja, udah karang tetap, itu bilang gini, udahlah Rep, ngapain capek-capek, bikin lebih. Toh nanti juga lu nggak bakal diangkat juga, paling juga habis kontrak juga, gaji juga nggak naik kalau nggak UMK naik gitu. Tapi saya nggak peduli, teman-teman. Ya terus nggak apa-apa, ini kan bagian daripada responsibility kita, itu karakter kita. Gitu. Ya udah, kita tetap walaupun dengan nyinyiran orang. Terus juga kalau misalkan udah juga kita bisa ngasih lebih, yang lain selesai berhenti dan nggak mau ngapa-ngapain, ya udah istirahat aja. Nah saya nggak mau kayak gitu. Saya belajar untuk mempelajari pos lain, mempelajari operator lain dengan mesin yang berbeda, dengan pos yang berbeda. Ini tuh cara ngerjainnya gimana, cara mengoperasikannya gimana, cara maintenance-nya seperti apa. Itu saya belajar, teman-teman. Pernah suatu ketika pada saat waktu itu, jadi saya tuh sambil kuliah, teman-teman ya, sambil kuliah waktu bekerja di situ, ambil kelas karyawan. Jadi kalau misalkan pagi kerja, kuliahnya malam, kalau malam kerja, kuliahnya pagi. Nah suatu ketika
saya masuk malam karena pagi ada ujian ya, dan nggak fokus. Jadi benar-benar kuliah tuh full fokus sampai siang sampai selesai. Akhirnya agak ngantuk tuh. Sip malam biasanya masuk jam 10 kurang lebih, dan harus berangkat jam 9 karena saya rasa masih capek nih habis sholat isya, tidurlah sejam gitu, jam 8 sampai jam 9 kan pasang alarm. Nah, nggak taunya bablas teman-teman. Bangun jam 12, jadi udah lewat lebih dari 2 jam lah kalau harus berangkat sampai kantor. Saya telepon foreman saya, "Pak, maaf nih saya baru bangun nih, jadi kayaknya telat, mending saya izin aja deh hari ini nggak usah masuk," gitu. Terus atas saya bilang, "Udah deh Rep, nggak apa-apa, masuk aja, karena ini masih kekurangan orang, ada orang yang sakit nggak bisa masuk, dan ada satu pos yang dikerjakan sama senior tapi dia keteteran, kayaknya kamu sering bantuin dia, sering operasiin, kayaknya kamu bisa," gitu. Jadi terpaksa ya udah deh, karena diminta tetap datang walaupun telat lama, ya udah daripada keteter posnya nggak bisa supply, jadi pos itu tuh bikin satu part yang itu mensuplai 4 pos gitu. Saya masuk, saya handle itu walaupun dengan terlambat, jadi ya tetap saya lakukan dengan kemampuan terbaik saya, dan alhamdulillah target semuanya tercapai. Nah, pelajarannya adalah bahwa di situ saya dapat kepercayaan teman-teman dari atasan untuk menghandle pos yang nggak semua orang bisa handle gitu. Kenapa? Karena saya mau belajar, dan di situ saya merasakan bahwa kalau kita mau belajar tuh kita bisa diandelin loh. Di situ kita bisa dikasih kepercayaan lebih dibandingkan orang lain gitu. Nah, saya tetap positif, beda dengan orang yang responnya mindsetnya negatif, merasa bahwa kenapa pekerjaan dikasihin ke saya, ini kan bukan tugas dan tanggung jawab saya gitu loh. Nah, sehingga kepercayaan tuh nggak ada, kesempatannya bisa jadi hilang teman-teman. Nah, dari situ saya melakukan hal tersebut secara terus menerus. Saya melakukan yang terbaik meskipun nyinyiran, sindiran, orang nggak suka itu banyak gitu. Tapi ya udah, karena ini bagian daripada tanggung jawab saya merasa bahwa saya di sini karena mungkin bakal habis kontrak, saya nggak mau nama saya tuh di sini dikenal orang tuh sebagai operator yang jelek gitu loh. Saya pengen orang mengenal saya sebagai seorang operator yang dia tuh punya dedikasi tinggi dalam bekerja, punya kompetensi yang berbeda dengan orang lain, punya sesuatu yang lebih lah dibandingkan orang lain gitu loh. Makanya saya melakukan hal tersebut. Dan ketika saya jadi operator di situ, sebelum saya jadi HRD ya, itu tiap weekend itu saya selalu ngumpulin teman-teman, besok lu lembur nggak? Ayo ke kosan saya, kita sharing session gitu. Jadi saya udah terbiasa bikin sharing session waktu pada saat saya masih kuliah dan sambil bekerja di operator tersebut. Dan alhamdulillah ya, bahwa setelah saya keluar dari situ, saya melakukan semua yang terbaik, dan saya punya cita-cita untuk jadi HRD nih. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya supaya saya jadi HRD, karena pengalamannya sebagai operator gitu, kuliah juga baru selesai, itu pun nyambi-nyambi kerja. Bahkan ketika saya melamar kerja itu saya nggak sengaja untuk, bukan dengan kesengajaan melamar sebagai staf HRD, tapi alhamdulillah ketika saya di tempatan onboarding itu saya diajak ke office, dikasih tempat duduk, dan di situ tuh kayak saya merasa itulah titik awal, wah ternyata ini ya, merasakan nikmatnya impian tercapai itu kayak gini nih. Dream come true tuh luar biasa teman-teman. Pertama kali saya jadi HRD dan saya bingung mau ngapain gitu, karena saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya banyak pengetahuan di situ. Saya hanya bilang ke atasan saya, "Bu, apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan," gitu. Jadi pertama kali saya duduk di situ, saya dikasih semua setumpuk SOP yang harus saya baca, saya pelajari, saya pahami. Ya udah, saya dengan semangat mempelajari itu. Terus besoknya ada proses rekrutmen, saya diajak melakukan seleksi, diajari bagaimana kita memberikan instruksi alat tes, bagaimana mengoreksi, bagaimana membuat sebuah interpretasi, bagaimana mewawancara, dan lain sebagainya. Itu proses sampai kemudian sekarang alhamdulillah saya masih bergelut ya, berprofesi sebagai seorang HRD. Jadi pelajaran di sini adalah bahwa kalau kita kemudian punya tujuan, kita confident pada tujuan dan cita-cita kita memantaskan diri untuk melakukan yang terbaik dan mau belajar banyak hal, itu kesempatan itu bisa jadi datang teman-teman. Makanya kan benar orang-orang bilang bahwa kesempatan, keberhasilan itu hasil rumus dari kesempatan dikalikan dengan kesiapan teman-teman. Ada kesempatan, kalau kita nggak siap, bisa jadi kesempatan itu hilang, akan diambil orang lain lebih siap. Kita siap, kesempatan nggak ada, ya bisa jadi belum rezeki kita juga karena belum ada kesempatannya. Tapi setidaknya kalau kita sudah siap, kapanpun ada kesempatan, kita ready untuk mengambil kesempatan itu, dan kita bisa untuk menjalani dengan baik ketika kesempatan itu datang teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal lah yang kemudian kalau kita punya mindset positif, itu luar biasa impactnya kepada kita. Kalau kita tetap positive thinking, itu ternyata bisa jadi hasilnya tuh bakal datang ke kita dari arah yang bahkan kita nggak sangka-sangka
gitu loh. Seperti kisah saya tadi teman-teman, saya nggak pernah menyangka sebenarnya, walaupun dalam hati tuh pengen banget jadi HRD, tapi ya sudahlah, yang penting kita belajar maksimal, belajar banyak hal, memantaskan diri, menyesuaikan diri dengan kepantasan-kepantasan yang memang harus kita jalani gitu loh, sehingga ketika kesempatan itu tiba kita udah benar-benar siap dan hasilnya pun membanggakan gitu loh, hasilnya pun sesuai dengan harapan kita, atasan kita, orang lain, perusahaan dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya, sharing hari ini tentang positif mindset, mentalitas positif, supaya kita tetap ready ya, tetap siap ketika kesempatan itu belum, kita akan terus belajar, terus berusaha ya untuk menjadikan diri kita versi terbaik dari kita. Karena pada dasarnya adalah kita tidak bersaing dengan orang lain, tapi kita tuh bersaing dengan kemalasan kita, bersaing dengan 1000 alasan kita untuk tidak menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi semoga hari ini kita lebih baik dari kita yang kemarin, dan besok kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita dan jadi lebih baik daripada kita hari ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membuat teman-teman tercerahkan sedikit ya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.